Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini akan membahas tentang penyesalan sahabat Sya'ban ketika sakaratul maut. Namun bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, share dan komen, agar channel ini bisa berkembang dan berbagi ilmu terus. Seperti yang telah biasa dilakukan ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Dan pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tidakkah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafatnya? Istrinya almarhum menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal. Apa yang dikatakannya? Saya tidak tahu, ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah rintihan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut? Cuma, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong. Bagaimana bunyinya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang setia itu menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih jauh lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya, hanya itulah yang tertangkap sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu igawan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru. Kisahnya begini, pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta itu tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya itu, lalu ia pun berkata, andaikan lebih jauh lagi. Maksudnya, andai kata jalan ke masjid itu lebih jauh lagi, pasti pahalanya lebih besar pula. Ucapan lainnya, ya Rasulullah. Tanya sang istri mulai tertarik. Nabi menjawab, adapun ucapannya yang kedua dikatakannya tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil, kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel baru, selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut. Dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, andai kata yang masih baru kuberikan kepadanya dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian, ucapannya yang ketiga, apa maksudnya, ya Rasulullah? Tanya sang istri makin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkan kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan menghembuskan nafasnya, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak hanya kuberi separuh. Sebab andai kata semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti ganjaranku akan berlipat ganda. Begitulah keadilan Allah. Pada hakikatnya, apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Lantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya jika kita berbuat buruk, akibatnya juga menimpa kita sendiri. Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula.
Quran Surat Al-Isra, ayat 7. Demikianlah tadi kisah tentang sahabat Sya'ban ketika sakaratul. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, agar mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.